Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami membahas semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari Senin sampai Jumat. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyaksikan kami dan ingin kembali ke episode yang sebelumnya, Anda dapat mengunjungi situs web kami, semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, silakan hubungi kami melalui info@semuakitabsuci.com atau nomor telepon yang ditampilkan di layar selama studi. Dalam studi kita tentang Perjanjian Lama, khususnya kitab Daniel, salah satu kitab Nabi besar, dalam Perjanjian Lama, kita telah mencapai pasal ke-10. Dalam episode ini, apa yang terjadi di dunia yang tak terlihat dalam peperangan akan diungkapkan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah menyelesaikan episode sebelumnya pada akhir pasal 9 dengan membicarakan tentang nubuatan 70 minggu. Saya ingin Anda memberi saya ide atau judul untuk pasal 10. Silakan. Pasal 10 memberitahu kita tentang sesuatu yang kita temukan beberapa petunjuknya di bagian lain Wahyu. Tapi di sini adalah yang paling jelas. Ini adalah wilayah dunia gaib. Kita melihat banyak hal. Terkadang perang terjadi di dunia, namun kita tidak melihat hal yang tidak terlihat karena hal tersebut tidak terlihat. Namun di sini terungkap apa yang terjadi di dunia gaib, konflik antara malaikat jahat dan malaikat saleh. Di sini hal ini memberikan pencerahan dan kita akan memahami dari pasal ini bahwa iblis memiliki kerajaan yang terorganisir dan dia menempatkan di belakang setiap orang yang efektif dan dikenal di dunia. Dia menempatkan orang jahat untuk menolak rencana Tuhan. Dan menurut saya dalam Efesus 6 mulai dari ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari sini kita memahami bahwa kerajaan iblis begitu terorganisir. Tujuan dari season tersebut adalah untuk menentang rencana baik Tuhan. Baik, terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yaitu sungai Tigris, kuangkat mukaku. Lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Saya ingin mendapatkan komentar awal mengenai keadaan dan waktu Daniel melihat penglihatan ini. Bagaimana keadaannya
Dan jam berapa saat itu? Nah, mengenai kondisinya jelas dia berduka. Dia tidak makan makanan lezat apapun selama 3 minggu penuh. Istilah ini disebutkan 2 kali dalam ayat-ayat yang Anda baca. Karena jika dia mengatakan 3 minggu, kita akan mengerti bahwa mereka akan seperti itu selama Dia berminggu-minggu menentukannya untuk dalam beberapa bertahun-tahun. hari. Tepat. Benar. Ia bersedia bicara tentang waktu 70 minggu. Kita mengerti bahwa itu mencakup minggu dan tahun. Di sini dia berkata dibutuhkan waktu berhari-hari untuk memisahkan mereka. Kenapa dia kesal? Mengapa dia berduka? Sebab nyatanya kata-kata yang didengar di pasal sebelumnya menimbulkan kekesalan. Dan faktanya, saya mengagumi hamba Tuhan yang bernubuat dengan segenap pikiran dan hati mereka. Apa yang menyebabkan kebahagiaan membuat mereka bahagia dan sebaliknya mereka tidak membaca hanya sekedar informasi. Bukan, ini adalah umat Tuhan yang semua pemikirannya ditujukan untuk mereka. Betapa Musa sangat menghargai umat Tuhan dan Daniel juga. Kemudian ketika ia mengetahui bahwa 70 minggu tersebut tidak akan mengakhiri kesengsaraan dan kejahatan masyarakat dan masih ada kejahatan yang lebih banyak dan lebih buruk lagi. Dia sedih dan yang kedua dia mengetahui bahwa mereka yang kembali dari pengasingan hanyalah sedikit sisa, sekitar 40.000 atau lebih dan sisa rakyatnya, jutaan negara. Di mana mereka? Mereka tidak ingin kembali atas kehendak bebas dan pilihan mereka, sebagaimana pintu terbuka bagi mereka untuk kembali jika mereka menginginkannya, namun mereka tidak mau. Mereka sangat bahagia. Hal ini dibawakan pada orang saleh ini, maka dia berdoa, berduka cita, dan berpuasa. Dan sedih atas keadaan bangsa ini. Oke, keadaannya berduka dalam 3 minggu penuh itu. Dia tidak makan daging atau minum anggur, tetapi kesusahan yang akan dialami manusia di kemudian hari sudah ada di hadapannya sebagaimana diwahyukan kepadanya. Mohon komentari tentang pemandangan yang mulai dia lihat ketika dia berkata, "Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas." Siapa pria yang mengenakan linen itu dan siapa yang kemudian diberitahukan kepada kita? Atributnya, pinggangnya, bagaimana penampilannya, dan wajahnya. Alkitab tidak memberitahu kita siapakah dia yang menggunakan kain linen, tapi dengan membandingkan apa yang ditulis bersama, kita bisa mengerti bahwa dia adalah Kristus sendiri. Ketika kita sampai pada ayat 10 dan 11, kita akan menemukan orang yang berbeda. Terkadang beberapa orang mencampurkan antara apa yang tertulis dalam ayat 5 sampai ayat 9. Dan yang terdapat dalam ayat 10 dan ayat 11. Ya. Ayat 5 sampai 9 adalah tentang Kristus. Ya. Sementara 10 dan 11 hanyalah malaikat. Maksud saya adalah sebab jika Anda bandingkan ayat 5 sampai 9 dengan apa yang disebutkan dalam pasal 12, ayat 6, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, maka orang yang berpakaian linen pada pasal 10 adalah orang yang sama yang berpakaian linen pada pasal 12. Jika Anda membandingkan atribut dari dia yang diselimuti linen di pasal 10, Anda akan menemukan sama seperti dalam Wahyu 1. Kristus dalam keadilannya, dan jika Anda membandingkan apa yang ada dalam pasal 12, maka Anda akan menemukan sama seperti dalam Wahyu 10 tentang Kristus, kemudian bandingkan Daniel 10 dengan Daniel 12. Kemudian bandingkan Daniel 10 dengan Wahyu 1 dan Daniel 12 dengan Wahyu 10. Kemudian Anda akan menemukan kata-katanya adalah tentang Kristus yang ketika dia melihatnya, dia bersujud, merasa takut, dan gemetar. Tepat seperti yang telah terjadi kepada Yohanes yang terkasih di Pulau Patmos. Kemudian Daniel 10 dengan Daniel 12, dengan Wahyu 1 dengan Wahyu 10, 4 pasal yang memberitahu kita tentang Kristus dalam keadilannya. Benar. Saudara Yosef mohon berikan komentar mengenai Kristus dalam keadilannya dimulai dari ayat 5. Jadi Kristus dideskripsikan contohnya dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-5. Namun seberapa jauh perbedaan antara atribut dari mempelai pria seperti yang dijelaskan oleh mempelai wanita dalam Kidung Agung 5 dan keadilannya dalam Daniel pasal 10 ataupun Wahyu pasal 1. Pemandangan di sini sangat mengerikan. Tentu saja Kristus dalam penghakimannya adalah hal yang ditakuti, namun sebagai mempelai pria, ia adalah sosok yang matanya bagaikan merpati pada batang air. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya. Maka apapun yang diinginkan jiwa, kita temukan pada kasih dari orang percaya, kekasih gereja, atau mempelai pria dari gereja, atau mempelai pria dari umat ini juga. Namun ketika kita memikirkan penghakiman, tidak, kita harus menjalani waktu-waktu di sini dengan gentar. Benar. Dilanjutkan pada ayat 7 dikatakan, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya.
tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Hingga ayat yang ke-9. Saya ingin memberi komentar tentang reaksi Daniel ketika ia melihat dan mendengar suaranya. Bagaimana situasinya? Nah, Anda mengetahui bahwa orang-orang yang bersama Daniel tidak terlihat penglihatan dan ini mengingatkan kita dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ketika Saulus dari Tarsus Kepada Saulus. melihat Kristus. Tapi mereka yang bersama dia hanya melihat cahaya dan tidak melihat sosok yang berbicara. Mereka mendengar suara tetapi tidak mendengar suara yang berbicara kepada Saulus. Yang ditetapkan untuk mendapatkan penglihatan adalah Saulus dari Daniel. Tarsus. Dan ditetapkan untuk mendapatkan penglihatan di sini adalah Daniel. Sisanya mereka takut dan mereka lari. Namun karena Daniel adalah orang yang dimaksud, dia tidak dapat melarikan diri karena Kristus menampakkan diri kepadanya dan ingin berbicara padanya. Tetapi dalam keadaan seperti apa? Jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Atau seolah dia belum sepenuhnya sadar Antara sadar dan sedang kesurupan. dan tertidur. Ya, tepat. Maka ia tidak sepenuhnya sadar karena ketakutan dan menurut saya jika seorang seperti Daniel yang terkasih, yang Alkitab tidak menyebutkan dosanya, dan jika seorang seperti Yohanes yang terkasih yang bersandar kepada Kristus bahwa itu merupakan keadaan mereka dalam keadaan Kristus, apa yang akan dilakukan oleh pendosa? Atau jika saya berkata seperti yang dikatakan Rasul Petrus, apakah yang akan terjadi dengan orang Dan orang fasik dan berdosa. orang berdosa? Baik. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam pasal ini, kita tidak menemukan nubuatan sebagai istilah yang pasti, tetapi sesuatu persiapan untuk nubuatan, dan kita dapat belajar dari sini bahwa terkadang Tuhan menjawab anak-anaknya secara langsung. Seperti pasal 9 ayat 21, jawabannya datang kepada Daniel. Ketika dia masih berdoa dan di waktu lain seperti dalam pasal ini, Tuhan menunda jawaban untuk memeriksa seberapa besar keinginan kita dan seberapa dalam iman kita dan ketekunan kita dalam berdoa. Namun, meskipun kita harus berdoa lama sebelum mendapatkan jawabannya, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa. Daniel diberitahu bahwa doanya didengarkan sejak hari pertama saat dia berdoa. Dan ayat 12 menunjukkan kepada kita keadaan moral yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah kuncinya komunikasi. Apapun dengan surga dan kuncinya di sini adalah perkataan ini. Daniel bertekad untuk mengerti dan mendera dirinya di hadapan Tuhannya. Ayat 10 berkata, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Apa yang dimaksud dengan tangan yang menyentuh Daniel? Tangan siapa saudara Yosef yang menyentuh dan mengangkat dia? Nah, kita berkata bahwa dari ayat 5-9 ini adalah Kristus. Kita telah menunjukkan bukti-bukti dari keempat pasal, Daniel 10, Daniel 12, dan Wahyu 1 dan 10. Kemudian di sini sudah jelas bahwa dia adalah malaikat. Ketika Kristus melihat bahwa Daniel sedang membutuhkan seorang yang bisa memberikan dia kekuatan, maka ia mengutus malaikat. Tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang kukasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah malaikat dan bukan Kristus seperti yang kita baca di ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Dia ditentang. Dia ditentang tentunya jika dia adalah Kristus. Tetapi kemudian Mikael, Benar. salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Maka malaikat membutuhkan bantuan dari penghulu malaikat. Kristus Tuhan yang Yesus. menciptakan malaikat agung. Oke. Tidak membutuhkan bantuan dari penghulu malaikat. Benar. Lalu perkataan di sini tentang malaikat biasa, malaikat ini menguatkan, menyemangati, dan beri kekuatan kepada Daniel yang membutuhkan kekuatan. Saya akan membaca pesan malaikat, lalu kita akan meminta komentar Anda, ayat 12 sampai ke 14. Lalu katanya kepada aku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri, 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.
Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Mohon jelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi ketika Daniel berdoa, kemudian pesan dari Tuhan disampaikan kepadanya dan malaikat itu terhalang. Kemudian Mikael turun tangan untuk membantu malaikat terkait pangeran Persia ini. Jelas terlihat bahwa Daniel berdoa di pasal 9 dan 10. Di pasal 9, jawabannya langsung terlihat ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Di sini terjadi hambatan selama 21 hari. Alasan langsungnya adalah pangeran Persia menentangnya. Namun alasan tidak langsungnya atau yang melatar belakangi alasan langsung tersebut adalah Tuhan ingin melatih hambanya Daniel. Dan inilah yang Oke. terjadi pada kita. Seringkali kita mendapatkan jawaban langsung. Misalnya Petrus menangis bukan berdoa. Ia berkata kepadanya, Tuhan tolonglah aku. Seketika itu juga Yesus mengulurkan tangan dan menolongnya. Namun Abraham berdoa agar mempunyai anak laki-laki. Zakaria berdoa agar punya anak laki-laki dan jawabannya terlambat bertahun-tahun. Tuhan punya hikmat ketika dia menjawab dengan segera dan ketika dia bersabar. Di sini penantian terjadi. Mengapa menunggu? Karena pangeran Persia bertahan melawan aku. Apa yang dimaksud pangeran Persia? Pangeran Persia adalah pangeran duniawi, tetapi apa hubungannya pangeran Persia dengan alam gaib? Seperti yang telah kita katakan, agar setan dapat menguasai dunia karena dia tidak ada di mana-mana, dia membagikan para pangerannya kepada orang-orang yang berpengaruh. Tentu saja tidak mungkin dia menunjuk iblis yang tidak memiliki kekuatan, tapi untuk pangeran Persia atau kerajaan besar saat itu tidak. Dia menunjuk iblis yang terhormat untuk dapat menghancurkan dan membatalkan. Jadi memang tidak ada iblis yang terhormat. Maksud saya dengan kemampuan khusus. Ya, yang saya maksud dengan iblis terhormat bahwa dia memiliki kemampuan khusus jadi salah satu pangeran dan penguasa, bukan hanya seseorang yang memiliki kejahatan rohani. Dan yang dimaksud dengan itu adalah menolak pekerjaan dan rencana Tuhan. Saat Anda membaca kitab Ezra, Anda akan menemukan raja-raja Persia itu menunjukkan simpati kepada umat Tuhan. Kemudian Anda menemukan mereka mengubah cara mereka dan di lain waktu mereka akan melenyapkan semua orang ini. Siapa yang mengilhami pemikiran jahat ini? Salah satu iblis yang merupakan pangeran Persia yang berada di belakang raja duniawi untuk menginspirasi dia dengan rencana setan. Dari sini kita memahami bahwa kerajaan iblis sangat organisir menentang rencana Tuhan dunia. Kita membaca di sini tentang pangeran Persia dan kita membaca tentang pangeranmu yaitu Michael dan tentang pangeran dari Yunani. Di balik setiap tokoh berpengaruh di dunia, pada saat itu Persia dan Yunani adalah dua kerajaan yang memerintah dunia dalam waktu yang berdekatan. Inilah Michael yang khawatir terhadap persoalan dari bangsa Israel. Saudara Yosef, apa yang Anda katakan sangat serius. Silakan lanjutkan. Jadi, apakah doa kita berdampak pada alam gaib? Kita tahu dari Efesus 6, apa yang disebut dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah, juga penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi ini berarti ada barisan malaikat di alam udara yang menguasai dunia ini. Karena dia berbicara tentang kerajaan si jahat, kerajaan iblis. Benar. Dan setiap hal tersebut mempengaruhi peran duniawi, raja-raja di dunia ini, para pengambil keputusan di dunia. Kemudian iblis dapat mempengaruhi presiden tertentu di suatu negara untuk berperang dengan negara lain, sehingga seluruh dunia tenggelam dalam konflik dan peperangan. Bagaimana doa kita mempengaruhi alam gaib? Karena doa Daniel membuahkan hasil. Bagaimana kita mempengaruhi alam gaib? Baiklah, saya ingin mengatakan juga bukan hanya bagaimana kita memberikan pengaruh, tetapi apakah kita memiliki tanggung jawab? Lalu sebagaimana kita tahu bahwa bumi diserahkan ke tangan-tangan orang fasik. Dan di belakang semua pangeran, raja, dan pemimpin ada pangeran setan. Bukankah kita sebagai orang beriman harusnya mempunyai peran mendoakan para raja dan pangeran dan semua yang berkuasa karena ada kekuatan setan yang mengilhami mereka seperti yang Anda katakan untuk membuat perangan dan perang merugikan kita karena menyebabkan kurangnya rasa aman. Kita tidak akan tahu Benar. bagaimana cara beribadah kepada Tuhan pada hari-hari seperti itu. Oleh karena itu kita harus berdoa untuk para penguasa. Apakah doa kita berpengaruh? Jawabannya adalah ya. Ekspresi yang bagus telah diucapkan dan saya ingin mengulanginya. Doa menggerakkan tangan yang menggerakkan alam semesta. Benar. Jadi doa kita pasti ada pengaruhnya. Meskipun ini bisa berasal dari orang miskin yang
mungkin tidak memiliki apa-apa. Mungkin ia tidak memiliki makan malam, tapi jika doanya adalah saleh, Benar. Kemudian kita diminta untuk berdoa kepada para raja dan para presiden agar Tuhan menjaga mereka dari dampak yang terjadi dalam dunia gaib sehubungan dengan pengambilan keputusan agar kita dapat hidup tenang dan tentram. benar. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 15. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi ketakutan padaku. Apa yang dimaksud dengan tetapi sesuatu yang menyerupai manusia? Siapakah dia? Saudara Yosef, tentang siapakah yang dibicarakan dalam pasal ini dimulai dari ayat 16? Ya, tapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Dan juga ketika kita sampai pada ayat 18, lalu dia yang rupanya seperti manusia Yang itu menyentuh rupanya. aku pula dan memberi aku kekuatan rupa. Ini adalah malaikat, namun ia menghampiri Daniel dalam wujud manusia. Seperti yang terjadi pada saat kebangkitan Kristus dikatakan 2 orang pria. Benar, ketika Oke. Kristus terangkat, 2 orang pria berdiri dengan mengenakan kain putih, maka malaikat datang kepada orang-orang dalam wujud manusia. Itu tentunya bukan manusia. Dan pada waktu mengunjungi Abraham ketika ia berada di Tepat. pintu kemah. Baiklah. Kemudian wujudnya bagaikan manusia. Ia adalah malaikat tapi datang untuk membantu Daniel dalam wujud seperti itu. Maka itu ia berkata sesuatu yang menyerupai Sesuatu yang manusia. menyerupai manusia. Yang meyakinkan bahwa ia bukanlah manusia, melainkan malaikat adalah bahwa ia berkata di ayat 20, sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Kita tahu bahwa pangeran Persia adalah pangeran yang tidak kasat mata di balik Persia. Dan sudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ini juga kekuatan setan yang ada di belakang raja atau pangeran Yunani. Karena setelah kerajaan Persia, kerajaan Yunani akan datang. Kemudian tidak ada satupun yang berada di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpin itu. Jadi ini semua tentang kekuatan malaikat baik ataupun jahat. Kemudian di sini, malaikat menghampiri untuk menguatkan dan memberi peringatan kepada Daniel. Ini meyakinkan topik yang kita bicarakan. Ini adalah pasan terjelas bahwa ia berbicara tentang kekuatan yang tidak terlihat dalam dunia gaib yang mencoba untuk menentang jalan Allah. Namun kita tidak perlu takut karena Elisa telah mengatakan ungkapan yang indah kepada hambanya. Janganlah takut, janganlah gelisah. Tuhan bukalah mata anak ini agar dia mengetahui bahwa orang yang bersama kita lebih banyak daripada orang yang bersama mereka. Dia tidak mengatakannya. Kita biasanya mengucapkannya seperti ini. Mereka yang bersama kita lebih besar dari mereka yang melawan kita. Bukan, mereka lah yang bersama kita dan lebih hebat dari mereka. Mereka memiliki kekuatan spiritual yang jahat. Kita punya Tuhan bersama kita dan malaikat melayani kita. Sebenarnya saudara Yosef, kita selalu mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak memiliki permusuhan atau konflik dengan daging dan darah atau Benar. dengan manusia. Ya. Ranah yang terlihat jika ada orang yang membuat kesusahan, penguasa yang membuat kita kesal, musuh yang melanggar hak kita tidak bermusuhan dengan mereka, tetapi dengan orang-orang yang berada di belakang mereka, alam yang tak terlihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan kita harus Benar. bergumul dalam doa. Benar. Seperti Daniel yang bergumul dalam doa, kita juga harus berdoa. Kita tidak membuat permusuhan dengan siapapun di dunia ini. Mohon berikan komentar untuk ayat ke-21. Dikatakan, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Ungkapan kitab kebenaran. Apa maksudnya? Allah telah mengetahui semuanya. Dalam Kisah Para Rasul 15 yang telah diketahui dari sejak semula, ia mencatat semua itu di dalam Alkitab. Beberapa menganggap bahwa ada kitab milik Allah di mana semua yang akan ia lakukan telah diketahui olehnya. Maupun apa yang diketahui Tuhan telah dituliskannya kepada kita di dalam Alkitab. Inilah kitab kebenarannya. Maka kita bisa membacakannya dengan keyakinan 100% bahwa itu adalah firman-Nya seperti yang dikatakan Kristus kepada Sang Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Yang tertulis dalam firman kebenaran yang diperintahkan dalam kitab kebenaran. Saya berharap kita pegang erat semua ini. Firman kebenaran. Komentar terakhir untuk tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Apakah ini berarti bahwa wilayah kerja Mikael adalah hanya umat Tuhan di zaman dulu? Pemimpinmu. Baiklah, saya dapat menyimpulkannya dari ayat ini. Karena itu diulangi sekali lagi di pasal 12. Pada waktu itu juga
akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Bukan karena bangsa ini dalam dirinya sendiri lebih besar dari bangsa lainnya, tetapi karena tujuan Tuhan diarahkan secara khusus kepada bangsa ini agar Pangeran Agung ini bisa mempersiapkan diri untuk urusan orang-orang itu. Lalu ada barisan malaikat, di antaranya adalah malaikat Mikael yang dikhususkan untuk umat Israel. Namun gereja adalah yang terjauh dari semua nama tersebut. Kita Benar. tidak perlu berbicara dengan Mikael atau selain Mikael untuk memperoleh penerimaan Benar. di hadapan Tuhan, sebab kita diterima di dalam Kristus dan semua tingkatan malaikat melayani kita karena kita ada di dalam Kristus. Kita juga ingat dalam surat Yudas, dia berbicara tentang Michael yang berdebat tentang jenazah Musa yang merupakan nabi besar bagi umat. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Michael dispesialisasikan untuk orang-orang itu, tapi kita memiliki Tuhan dari segala malaikat. Tuhan semesta ada bersama kita, adalah Allah Yakub. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati memberkati. Anda. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Manusia yang diselimuti kain linen telah disebutkan dalam pasal ini. Kita harus mengetahui siapakah dia dan melalui bagian lain dari Alkitab yang menjelaskan kepada kita tentang pasal ini. Ada yang bisa jelaskan? Dia yang diselimuti dengan kain linen adalah Kristus dalam keadilannya. Kita telah mengetahui bahwa dia adalah Kristus dari Daniel 10, Daniel 12, Wahyu 1 dan Wahyu 10. Dan Ya. Daniel 10 dengan Daniel 12. Ya, Daniel 12. Oke. Benar, Kristus dalam keadilannya. Maka Daniel 10 cocok dengan Wahyu 1 dan Daniel 12 cocok dengan Wahyu 10. Oke, baik. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan saudara. memberkati Anda. Pemirsa terkasih, izinkan saya mengingatkan Anda tentang apa yang dikatakan dalam episode ini, bahwa doa adalah alat yang menggerakkan tangan yang menggerakkan semesta. Kemudian kita tahu bahwa dalam alam yang tak terlihat ada rencana yang dibuat untuk menghancurkan dunia. Namun kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita sebagai umat Allah di dunia ini, sebagai gereja Allah di dalam dunia ini, sebagai tubuh Kristus di dalam dunia ini, kita tidak memiliki permusuhan dengan manusia. Kita tidak bermusuhan dengan mereka yang menyiksa kita. Tidak ada permusuhan atau kebencian terhadap mereka yang merampas hak kita. Namun kita mengadakan permusuhan dengan yang menguasai manusia itu, yaitu roh iblis. Kita melawan penguasa-penguasa kegelapan di dunia ini, melawan roh jahat yang ada di udara. Kita memiliki senjata, bukan senjata fisik, seperti yang orang gunakan untuk permusuhan mereka, tetapi kita memiliki senjata yang bisa menggerakkan tangan yang menggerakkan seluruh dunia, yang adalah doa. Pemirsa terkasih, jika Anda adalah salah satu anak Tuhan yang tersiksa dimanapun Anda berada, jika Anda anak Tuhan yang sedang tertekan, maka Anda harus membawa senjata spiritual yang adalah doa. Doa satu-satunya adalah bersandar kepada Allah. Kita tidak memiliki senjata lain kecuali doa. Doa menggerakkan tangan Allah sehingga Ia menggerakkan seluruhnya untuk kebaikan umat-Nya dan kemuliaan-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.